Korupsi. Apa itu korupsi? Membunuh, memiskinkan. Jadi korupsi bermetamorfosis dengan orang-orang yang terlibat dengan pendidikan dan memiliki intelektualitas yang tinggi sehingga sulit dideteksi. Kejahatan korupsi pun jauh semakin canggih dari cara-cara tradisional seperti pungutan liar, penerimaan uang suap, dan yang kemarin sempat ramai dibicarakan di berita-berita dan media lain mengenai bantuan dana sosial untuk masyarakat yang korupsi di tengah-tengah pandemi COVID-19. Jadi siapa yang akan terlibat dalam pendidikan anti korupsi ini? Jadi yang akan terlibat dalam pendidikan anti korupsi ini bukanlah orang-orang yang memiliki pendidikan dan intelektualitas yang tinggi, akan tetapi untuk seluruh masyarakat dari SD sampai ke perguruan tinggi. Sampai kita memiliki keluarga pun, pendidikan anti korupsi wajib kita terapkan. Namun akan tetapi, di perguruan tinggi, mahasiswa yang menjadi sasarannya. Mengapa demikian? Jika dilihat dari ciri korupsi di masa kini, menurut Ketua KPK, bahwa ada kecenderungan yang akan dilakukan bagi mereka yang berpendidikan tinggi. Jadi artinya, sebagai penerus bangsa, mahasiswa harus dibekali implementasi budaya anti korupsi agar mereka bisa berperan sebagai subjek yang mencegah, selain itu memberantas korupsi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Nugraha dari kelas Informatika. Saya akan menjelaskan tentang kapan pendidikan anti korupsi diperlukan atau dilaksanakan. Menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Lili Basfuri, mengatakan pendidikan anti korupsi diperlukan sejak dini. Karena salah satu kunci utama keberhasilan pemberantasan korupsi di negara adalah dimulai dengan melahirkan generasi masa depan dengan budaya baru anti korupsi serta membangun sistem guna menutup setiap peluang terjadi tindakan pidana korupsi. Sebagai unsur penyelenggaraan negara unjuk tombak pemberantasan korupsi di Indonesia, KPK telah membuat dan menjalankan 3 strategi pemberantasan korupsi. Pertama, pendekatan pendidikan masyarakat mulai dari TK, SD, SMP hingga perguruan tinggi untuk membentuk mindset dan segenap elemen dan anak bangsa agar terbebas dari perilaku koruptif dan latent korupsi. Kedua adalah strategi pencegahan dan prinsip untuk menghilangkan kesempatan atau peluang korupsi dengan cara perbaikan, penguatan, hingga membangun sistem baru. Karena korupsi itu juga muncul dan tidak terlepas dari sebuah sistem sebagai penyebab. Akan tetapi, penyederhanaan sistem harus sejalan dengan transparansi sehingga dapat dilihat bagaimana dari sistem-sistem tersebut yang berpengaruh atau berpeluang dapat menimbulkan tindak pidana korupsi. Jadi sebaiknya pendidikan anti korupsi diperlukan dari sejak dini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Yogi Chandra Saputra dari kelompok 5 Karakter Building kelas Informatika Karyawan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh kelompok kami, yaitu mengapa PAK diperlukan. Oke, sebelum kesana kita harus tahu dulu impact yang disebabkan oleh korupsi ini gitu. Dan mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Dan mengapa PAK diperlukan? Karena sangat miris sekali ya, korupsi ini menyebabkan impact yang sangat besar bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil yang sangat terkena sekali dari korupsi ini. Dan korupsi ini sangat merugikan bagi semua pihak, kecuali pelakunya ya. Oleh karena itu PAK ini sangat diperlukan, bahkan sejak dini. Harus dikenali pendidikan anti korupsi agar menjadikan suatu masyarakat yang bukan hanya cerdas tapi jujur dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar gitu. Dan sangat miris sekali Indonesia ini masuk ke dalam peringkat tertinggi korupsi di dunia gitu ya, yang banyak korupsi gitu. Oleh karena itu kita
sebenarnya banyak orang cerdas, cuman kurang sekali orang yang sangat jujur gitu. Oleh karena itu kenapa Indonesia yang sangat kaya raya akan alamnya, kaya raya akan sumber daya manusianya, tetapi negara kita masih tetap berkembang. Karena itulah salah satu halnya, korupsi ini sangat merajalela dan menyebabkan ketidakjujuran bagi orang-orang Indonesia seperti itu. Dan untuk mencegahnya, pendidikan anti korupsi ini sangat tepat untuk diimplementasi kepada generasi-generasi penerus bangsa yang akan menggantikan jajaran pemerintahan yang sekarang ini untuk menjadikan Indonesia lebih maju lagi gitu. Oleh karena itu PAK itu sangat diperlukan dan sangat butuh sekali diimplementasi sejak dini, yang mana orang-orang yang mempelajari pendidikan anti korupsi akan menciptakan suatu manusia atau suatu pribadi yang jujur, peduli, mandiri, disiplin, dan juga cerdas gitu, seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya terkait mengapa PAK diperlukan. Karena untuk menjadikan Indonesia lebih baik lagi, dan juga menciptakan integritas sumber daya manusia yang sangat bagus dan sangat membantu untuk perkembangan negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Maulana Hamka dari Informatika. Saya akan menjelaskan di mana PAK atau pendidikan anti korupsi ini diperlukan atau dilaksanakan dan bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Seperti yang kita tahu, kalau di Indonesia ini banyak kasus korupsi dan kita perlu pendidikan anti korupsi ini atau bisa disebut PAK. Di mana saja kita bisa melaksanakan pendidikan anti korupsi ini, kita bisa dilaksanakan di masyarakat, di sejumlah komunitas atau di sekolah. Lebih bagus di sekolah karena penerapan pendidikan anti korupsi ini sangat perlu diterapkan sejak dini. Bagaimana pelaksanaannya di lapangan? Untuk di lapangan, pelaksanaannya cukup baik. Pemerintah telah berusaha semaksimal mungkin untuk pemberantasan korupsi dari masa Orde Lama, Baru, hingga masa reformasi. Dan tidak hanya di Indonesia saja. Pemberantasan korupsi ini di berbagai negara lain juga dilakukan, seperti di Australia, di Malaysia, dan lain sebagainya. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.